Tak mempan sajam, dua anggota KKB terkapar. Ternyata TNI kebal senjata tajam. Prajurit TNI kebal senjata tajam. Dua KKB yang membacok anggota TNI justru terkapar. Peristiwa ini terjadi di Intan Jaya, Papua. Diceritakan warga asli yang menolak namanya dipublikkan karena alasan keamanan diri dan keluarganya, sebut saja Pak Gunun. Siang itu seperti biasa, Pak Gunung berjualan bahan bakar minyak di kios miliknya. Hingga datang sepeda motor bersama dua pria pembonceng. Selanjutnya mereka minta diisikan bensin. Setelah bensin diisi, dua pria berwajah sangar dan mengaku anggota KKB ini menolak membayar, hingga terjadilah percekcokan. Salah satu dari anggota KKB mengeluarkan parang. Ketika cekcok itu muncul, dua anggota TNI melerai. Ini membuat anggota KKB tidak senang. Dia menyerang anggota TNI. Pak Guru berlarian menuju rumahnya mengambil parang. Rencananya, Pak Gunung akan membantu dua prajurit TNI yang diserang KKB. Sesampainya di TKP, Pak Gunung terkejut. Dua anggota KKB tersebut terkapar, sementara anggota TNI masih berdiri dengan baju lorengnya sobek akibat bacokan. Sementara tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Pandangan mata Pak Gunung tertuju pada parang anggota KKB yang penyok. Ternyata dua anggota TNI ini kebal senjata tajam. Tulus memberikan pengamanan kepada warga. Satuan Organik Batalion Infanteri Raider 305 Tengkorak atau Kostrat TNI AD disebut warga sebagai utusan Tuhan. Keberhasilan pasukan memberikan rasa aman kepada warga, membuka kembali pasar perniagaan yang selama ini dihalangi oleh KKB, membeli hasil pertanian warga, serta memberikan rasa aman kepada warga beribadah, khususnya umat Kristiani, benar-benar menarik simpati warga. Karena warga kampung Tikiki memberi julukan utusan Tuhan kepada pasukan Tengkorak pimpinan Letture Syah Hidayat alias Ronggolawe. Setiap hari Minggu pasukan Tengkorak beragama Kristiani membaur bersama warga ke gereja, sementara pasukan beragama Islam menjadi jamaah yang beribadah. Setelahnya mereka berkumpul dan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan. Tak lupa pasukan ini membagi-bagikan nasi kepada semua warga. Suasana damai seperti tidak berada dalam zona konflik. Semua bercengkrama dengan akrab. Kerukunan inilah yang dijaga dan diciptakan guna menjaga keharmonisan dengan warga. Rafael, kepala suku Tekiki, sengaja mengumpulkan warganya untuk beribadah bersama dan menciptakan suasana keakraban antara pasukan Tengkorak dan masyarakat. Sementara itu, di sektor lain, pasukan Tengkorak selain menusuk hutan, baku tembak terjadi di hutan Mamba. Berdasarkan siaran resmi, Letkol Inf Ardiansyah menyebut baku tembak terjadi di perbatasan Sungai Kampung Mamba dengan Kampung Suwaili, Intan Jaya, Papua Tengah. Baku tembak berawal dari Satgas yang mempergoki KKB yang berlarian melihat pasukan Tengkorak. Pasukan TNI intens bergerak ke basis dan jalur KKB dan mengantisipasi gangguan keamanan. Pasukan Tengkorak bergerak senyap mendatangi lokasi. Ini membuat KKB makin terdesak. Perang besar TNI atau Polri melawan KKB, pimpinan Egyanus Kogoya tak terhindarkan. Egyanus Kogoya, pimpinan KKB, perintahkan seluruh anggotanya tidak lagi bertahan di hutan. Pasukan KKB diperintahkan menyerbu markas TNI atau Polri yang ada di wilayahnya masing-masing. Perintah penyerangan ini disampaikan melalui media sosial. Dalam instruksinya yang disampaikan, Egyanus memerintahkan anak buahnya untuk menembak siapapun yang menjadi target sasaran. Perintah itu terpaksa dilakukan guna merebut kemerdekaan dari Indonesia. Tembak-tembak untuk merebut kemerdekaan dari Indonesia, kata Egyanus dikutip dari akun @obrolan_cendrawasih. Luapan emosi itu disampaikan Egyanus Kogoya di depan prajuritnya. Egyanus juga memerintahkan prajuritnya tidak lagi memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Menurutnya, upaya merebut kemerdekaan jauh lebih penting dibandingkan nyawa dan keselamatan prajurit. Jangan pikirkan keselamatan, rebut kemerdekaan dari Indonesia, ujar Egyanus Kogoya yang menyebut Indonesia sebagai kolonial. Untuk menyemangati mental prajuritnya, Egyanus menyebut persenjataan lengkap dan canggih milik TNI atau Polri tidak pantas digunakan di Papua. Karenanya dia meyakini persenjataan yang mereka miliki saat ini bisa mengungguli senjata milik TNI atau Polri. Tantangan KKB disambut para netizen. Mereka meminta TNI atau Polri tak ragu menyikat habis KKB.
Apapun alasannya, Egyanus Kogoya sepertinya sedang frustasi tingkat tinggi. Strategi TNI mengepung mereka di atas bukit serta memutuskan suplai makanan menyebabkan mental Egyanus Kogoya dan prajuritnya tertekan. Tak ada pilihan lain, mereka harus turun gunung dan perang terbuka dengan TNI atau Polri. Meski dia menyadari perang terbuka ini tidak menguntungkan kelompoknya yang kalah dalam segala hal, mulai dari persenjataan, kemampuan prajurit hingga mental. Ditambah kondisi fisik mereka yang kelelahan karena terlalu lama bertahan dalam hutan tanpa perbekalan makanan. Tak ada jalan lain, mereka harus turun gunung. Jika ini terjadi, dipastikan perlawanan KKB Egyanus KKB akan berakhir. Sementara itu, warga Papua sudah muak dengan akal-akalan KKB. Mereka meminta TNI atau Polri tak ragu menyerbu dan menggelar operasi militer besar-besaran untuk memberantas KKB. KKB hanya membuat onar dan mencoreng nama Papua secara keseluruhan. Padahal mereka itu hanya segelintir, namun yang disebut-sebut Papua secara umum. Bukti-bukti pelanggaran HAM yang dilakukan KKB bisa dijadikan nota pembelaan di PBB. Upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak. Bupati Langijaya sudah meminta mereka untuk menyerahkan diri. Bupati akan menyiapkan pekerjaan untuk mereka. Ini jauh lebih baik dibanding hidup dalam hutan, makan dari hasil mencuri dan membuat onar. Dia meyakini ini hanya segelintir. Video ini diunggah akun Blueberry dan mendapat dukungan warganet yang meyakini pemuda ini sebagai sosok cerdas. Jika Papua aman, maka pembangunan bisa berjalan kembali.